Bagaimana jika kamu diperintahkan melakukan hal-hal aneh, tapi ternyata itu adalah pelajaran hidup paling dalam? Abu Laits As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin mendengar cerita ayahnya bahwa nabi-nabi yang bukan rasul menerima wahyu, salah satunya adalah dalam bentuk mimpi. Salah seorang nabi kemudian bermimpi dan dirinya kemudian diperintahkan melalui mimpinya untuk pergi ke arah barat. Engkau harus melakukan beberapa hal, yaitu pertama, apa yang kamu lihat maka makanlah. Kedua, kamu sembunyikan. Ketiga, kamu terimalah. Keempat deh, jangan kamu putuskan harapan. Yang kelima, larilah kamu darinya. Keesokan harinya, nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat dan kebetulan yang pertama dihadapinya adalah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu bingung mengingat perintah pertamanya untuk sesaat. Ia tiba-tiba, tapi sungguh perintah itu aneh dan mustahil dapat dilakukannya. Kemudian, nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan niat untuk kebaikan. Namun keanehan terjadi. Semakin dia mendekati gunung itu, semakin mengecil gunung itu hingga sejumlah roti. Maka nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulut. Saat menelannya sungguh manis bagaikan madu. Dia pun mengucapkan terima kasih, Alhamdulillah. Kemudian nabi itu melanjutkan perjalanannya lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan perintah mimpinya supaya disembunyikan. Juga nabi itu pun menggali sebuah lubang lalu dikuburkan mangkuk emas itu, kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas itu muncul lagi. Nabi pun menguburnya lagi dan itu muncul lagi. Hal itu berlangsung hingga 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah nabi itu, aku telah melaksanakan perintahmu. Lalu dia pun melanjutkan perjalanannya. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, wahai Nabi, Allah tolonglah aku. Mendengar burung itu, hatinya merasa kasihan, lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya. Melihat keadaan itu, lalu burung elang itu pun datang menghampiri Nabi itu sambil berkata, wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh karena itu, janganlah engkau mematahkan harapanku dari rezekiku. Nabi itu mengingat perintah dalam mimpinya yang keempat supaya tidak boleh memutuskan harapan. Dia bingung bagaimana menyelesaikan perkara itu. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk mengambil pisau lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari dalam bajunya. Setelah kejadian itu, Nabi melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan satu bangkai yang sangat busuk baunya. Sesuai pesan dalam mimpi untuk berlari, maka dia melakukan itu dan menjauh dari itu. Setelah menemui peristiwa kelima itu, maka kembalilah Nabi ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi pun berdoa, ya Allah, aku telah melaksanakan pesanmu, maka jelaskanlah padaku arti semuanya ini. Dalam mimpi itu, Allah memenuhi permintaan Nabi itu dan berfirman, yang pertama kalian makan itu adalah marah. Pada awalnya tampak besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika kesabaran dan dapat menjaga dan menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan, meskipun disembunyikan, maka ia tetap akan tampak jua. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Keempat, jika orang meminta, maka bantu dan penuhilah. Kelima, bau yang busuk itu adalah ghibah. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Allahu a'lam bisyawab. Dan Allah Maha mengetahui yang benar atau kebenaran